Oke, pertama, kenapa disebut siri? Siri itu artinya senyap, diam, nggak kedengeran, sir. Soal syarat dan rukun, pernikahan siri ataupun pernikahan secara negara, semua sama. Harus berdasarkan hukum Islam. Hanya saja kalau pernikahan resmi negara ada catatan di negara, di KUA gitu ya. Tapi kalau siri biasanya tidak ada catatan di negara. Hanya saja siri itu melibatkan beberapa keluarga terdekat dan kemudian diupayakan untuk agar tersimpan rapat-rapat. Dari namanya aja udah sir, senyap, nggak kedengeran, pelan. Nah, jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun. Jadi wajar kalau tidak ketahuan oleh siapapun. Karena dari namanya aja sudah sir, siri. Nah, tapi kalau misalkan setelah nikah siri kemudian nikah lagi, karena waktu nikah siri mungkin tidak secara luas informasinya informasinya tersebar, atau tidak ada yang bisa menyaksikan langsung secara banyak, akhirnya dibuatlah salah satu acara untuk bisa disaksikan lebih banyak orang. Bicara soal hukum, pertama tidak mengapa. Yang kedua juga tidak membatalkan pernikahan yang awal. Jadi dengan adanya ijab qabul kembali, akad nikah kembali, ya, padahal kemarin sudah nikah siri, itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama. Dan tidak ada masalah secara hukum. Ya karena sudah langsung dicatat oleh negara pada saat boleh dibilang itu pernikahan seremonial. Jadi supaya KUA datang, catatan negara bisa ditulis, kemudian dengan saksi-saksi yang untuk dihadirkan dalam catatan pernikahan itu, akhirnya dibuatlah pernikahan akad kedua kali. Di hadapan negara dan di hadapan orang banyak. Ustadz, tapi pada saat mau melakukan ijab kabul itu harus lapor ke lurah, Ustaz. Tapi pelaporan ini tidak menyatakan bahwa sudah menikah siri, ini gimana, Ustaz? Ya tidak mengapa, karena dari awal kan sudah sir. Yang nggak boleh itu kan mengakui tidak pernah menikah kalau pernikahannya dicatat oleh negara. Maka dianggap telah melawan hukum, karena dalam hukum negara sudah tercatat. Kalau siri, dari namanya juga udah diem ya, sir, bukan diem, apa namanya tadi itu? Senyap, ya, nggak kedengeran. Jadi wajar aja kalau lurah kagak tahu, camat nggak tahu, gitu kan? Baru kemudian didaftarkan masih dalam status negara yang awal, yaitu misal bujang, gadis, atau belum kawin biasanya ya, belum nikah atau belum kawin di KTP itu. Untuk status anak sendiri mungkin Pak Ustadz biasanya? Nah, status anak itu ya status saat pernikahan dan biasanya akan diisbatkan berdasarkan bukti. Kalau mau ikut status apa ya? Ini berapa bulan sih? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu nih. Siapa sih Pak Ustadz emangnya? Nggak ada. Gue kan mesti jelas dulu nih. Iya. Jadi gue harus jangan sampai kepotong, gue jadi bingung jawabnya. Ya artinya gini, yang lama bisa menjadi informasi awal bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah ada pernikahan secara agama. Jadi ketika dihitung misal masa kehamilan, kapan hamilnya? Oh setelah masa pernikahan di awal saat siri. Nah, itu kan bisa disampaikan. Biasanya kalau negara, KUA misalnya ya, dia hanya menanyakan identitas. Sudah menikah? Mana lihat KTP-nya? Oh belum. Oh beda KTP rumah dia sama ini. Oh berarti belum. Biasanya negara cukup lihat secara formal lihat dokumen. Dia nggak akan kepo kayak orang ngobrol kayak temen. Dia akan lihat secara dokumen. Oh belum nikah. Lihat akte kakak. Oh belum ada pernikahan. Lihat akte KTP. Ya lihat KTP belum ada pernikahan. Oh berarti belum nikah. Negara memandang belum nikah. Tapi agama sudah menilai mereka masuk dalam kategori pernikahan yang sah. Tapi dalam hitungan agama kalau kayak seperti itu memainkan lembaga pernikahan ya? Enggak.
kita tidak sampai, harusnya jangan sampai melihat bahwa ini adalah mempermainkan lembaga negara, tidak ya. Bahwa setiap orang punya pertimbangan. Kenapa harus siri? Dan itu hak orang untuk menyembunyikan dan hak orang untuk menginformasikan.